Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yaitu gelombang dan optik, saya kelompok 2 Ayu Alfianti, NIM 17231004, akan membahas lanjutan dari osilasi dan gerak harmonis sederhana. Nah, yang pertama yaitu osilasi harmonik teredam, di mana tidak semua gerak periodik mengalami osilasi yang sempurna. Nah, suatu titik tertentu gerak periodik akan mengalami pelemahan pada akhirnya menjadi nol. Maka gerak seperti inilah yang disebut dengan gerak harmonik teredam. Dapat dilihat di gambar A dan di gambar B. Selanjutnya yaitu bentuk matematis gerak teredam. Gerak teredam umumnya dipengaruhi oleh gaya gesekan. Dapat dirumuskan yaitu F gesekan sama dengan B V. Keterangan B adalah tetapan redaman dan V adalah kecepatan. Untuk gerak pada gambar sebelumnya, maka sigma F sama dengan MA sama dengan min KX dikali min BF. Atau MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah B dx per DT ditambah KX sama dengan 0. Nah, pola penurunan amplitudo dari sebuah fungsi berbentuk X dalam kurung T sama dengan E dikurang alfa T cos dalam kurung 2T dengan alfa sama dengan 1. Amplitudo menurun secara eksponensial dalam gambar yang ada di PPT. A T dalam kurung sama dengan A0 E pangkat min alfa T dan X dalam kurung T sama dengan A dalam kurung T cos dalam kurung omega T ditambah theta sama dengan A0 E kuadrat min E pangkat alfa T dalam kurung omega T tambah theta. Nah, karakteristik gerak teredam itu sendiri. Yang pertama, bentuk umum gerak teredam, yaitu dalam rumus X dalam kurung T sama dengan X0 E alfa T. Derivatif pertama dan keduanya yaitu dx dalam kurung T per dt sama dengan alfa X0 E alfa T sama dengan alfa XT. Yang keduanya yaitu dx kuadrat dalam kurung T per dt kuadrat sama dengan alfa kuadrat X0 E alfa T sama dengan alfa kuadrat X dalam kurung T. Sehingga bentuk persamaan gerak teredam ini adalah MA kuadrat, MA alfa kuadrat X ditambah B alfa X ditambah KX sama dengan 0. Dengan menghilangkan faktor X akan diperoleh MA alfa kuadrat ditambah B alfa tambah K sama dengan 0. Untuk melihat karakteristik gerak teredam, kita akan mengambil nilai D sama dengan akar B kuadrat dikurang 4MK. Nah, ada beberapa keadaan teredam, yaitu yang pertama keadaan teredam kuat, di mana D besar dari 0. Pada keadaan ini, gerak teredam mempunyai dua akar persamaan karakteristik, alfa sama dengan alfa 1 tapi tidak sama dengan alfa 2. Bernilai real dan berbeda, dan ini disebut sebagai keadaan teredam kuat. Persamaannya adalah X dalam kurung T sama dengan AE pangkat alfa 1T ditambah BE alfa 2T. Nah, kita bisa dapat melakukannya di contoh soal berikut ini. Tentukan solusi khusus dari persamaan gerak periodik teredam kuat solusi khusus bila nilai awal X dalam kurung 0 sama dengan 1 dan X aksen dalam kurung 0 sama dengan 0 untuk persamaan gelombang. D kuadrat X
d kuadrat X per dt kuadrat dikurang 5 dx per dt ditambah 6x sama dengan 0. Maka kita jawab, untuk yang pertama penyelesaian umumnya, alfa kuadrat dikurang 5 alfa ditambah 6 sama dengan 0. Lalu alfa 1 dan 2 sama dengan min b ditambah akar b kuadrat dikurang 4 mc per 2m. Lalu kita masukkan angkanya, alfa 1 dan 2 sama dengan nilai b yaitu 5 ditambah akar 25 dikurang 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1 sama dengan 5 ditambah akar 1 ditambah 2. Maka hasilnya alfa 1 sama dengan 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 3. Alfa 2 sama dengan 5 dikurang 1 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya, penyelesaian khusus dilihat dari kondisi rehat saat T sama dengan 0. Lalu kita masukkan X 0 sama dengan AE 3T ditambah BE 2T sama dengan 1. Lalu AE 30 ditambah BE 20 sama dengan 1. Nah, A ditambah B sama dengan 1. Di mana dx per dt sama dengan 3AE 3T ditambah 2BE pangkat 2T sama dengan 0. Lalu 3AE pangkat 3 kali 0 ditambah 2BE pangkat 2 kali 0 sama dengan 0. Lalu dx per dt sama dengan 3A ditambah 2B sama dengan 0. A ditambah B sama dengan 1, 3A ditambah 2B sama dengan 0. Maka A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3. Penyelesaian khususnya adalah X dalam kurung T sama dengan min 2E dikali pangkat 3T per 3E pangkat 2T. Nah, yang kedua yaitu dalam keadaan teradam kritis, yaitu D sama dengan 0. Nah, keadaan ini memiliki banyak manfaat untuk aplikasi dan rekayasa. Contohnya saja untuk kepentingan perancangan komponen peredam atau shock absorber pada kendaraan bermotor. Saat B bernilai terlampau kecil, akan menimbulkan ayun yang lama tanpa menimbulkan pengurangan yang berarti pada amplitudo. Namun jika B terlampau besar, keadaan berubah seolah dalam keadaan terhimpit dan memerlukan waktu yang lama sebelum dapat kembali menggerakkan massa M-nya. Nah, bentuk penyelesaiannya, X dalam kurung T sama dengan E pangkat alfa T di dalam kurung A ditambah BT. Selanjutnya yaitu dalam keadaan teredam lemah, D kurang dari 0. Nah, akar persamaan karakteristik alfa berbentuk kompleks, maka alfa sama dengan min B per 2M ditambah I akar K per M dikurang B kuadrat di B kuadrat per M kuadrat, atau alfa sama dengan min B per 2M ditambah I omega dengan omega sama dengan akar K per M dikurang B kuadrat per 4M kuadrat. Kita akan memperoleh bentuk persamaan, yaitu X dalam kurung T sama dengan X 0 dikali E pangkat alfa T sama dengan X 0 dikali E pangkat kurung min B per 2M ditambah omega kurung dikali T. Maka hasilnya adalah X 0 E pangkat min B per 2M dikali T, lalu E pangkat I omega
Nah, selanjutnya itu kita akan memperoleh bentuk yang ekuivalennya, di mana X dalam kurung T sama dengan X pangkat 0, X dalam kurung T sama dengan X0, E pangkat alfa T sama dengan X0, E pangkat min B per 2M kali T, lalu dikali cos omega T dan sin omega T. Atau dapat ditulis juga dengan X dalam kurung T sama dengan X0 E alfa T sama dengan X0 E alfa T, dimana A cos omega T ditambah B sin omega T. Nah, selanjutnya yaitu hukum konservasi energi pada gerak harmonik sederhana, di mana ada 3, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, persamaan dari energi potensial yaitu EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA sin omega T kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, dapat juga kita mencari EP maksimalnya sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat. Lalu persamaan energi kinetik. EK sama dengan setengah MV Y kuadrat dan VY sama dengan A omega cos omega T, maka EK sama dengan setengah M dalam kurung A omega cos omega T dalam kurung kuadrat, maka sama dengan setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat di omega T. Lalu persamaan dari energi mekanik yaitu EM sama dengan EK per EP. Masukkan persamaan dari EK yaitu 1/2 M alfa kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat sin kuadrat omega T sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat dikali cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.